Kita lanjutkan 20 soal plus pembahasan persiapan SNMPT bagian yang kedua. Ikuti videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Itu oleh dua kelompok, kelompok 1 rata-ratanya 63, kelompok 2 rata-ratanya 58. Kelompok 1 pindah ke kelompok 2. Nah, kelompok 1 mula-mula rata-ratanya 63. Ada 5 siswa, berarti kan 5 kali kelompok 1 berarti karena dari 5 siswa 5 kali 63, jumlah total nilainya berarti 5 kali 63. 5 kali 63 berarti 5 nyimpen 1 3 1 5. Oke. Kemudian kelompok 2 itu 58, kelompok 2 rata-ratanya 58, berarti kelompok 2 itu 5 kali 58, yaitu 29 son. Oke. Kemudian kelompok 1 ada yang pindah ke kelompok 2 dan rata-ratanya jadi 65. Ya, jadi seorang siswa kelompok 1 pindah ke kelompok 2 sehingga nilai rata-rata kelompok 1 menjadi 65. Nah, kelompok 1 karena pindah 1 orang kan jadinya 4. Ya kan? Nah, berarti ada 4, rata-ratanya itu 65, 4 kali 65. Berarti 0 nyimpen 2 260. Nah, sehingga yang pergi ya, yang pindah yang tadinya 315 kok jadi 260, berarti yang pindah adalah 315 dikurangi 260, yaitu 55. Oke, berarti yang pindah itu beratnya 55. Oke, kemudian kelompok 2 itu 290 ya. Kelompok 2 tadinya 290, masuklah 1 orang tadi yang 55. Masuklah 1 orang tadi yang nilainya 55. Berarti tadinya itu ada 5 nambah 1 menjadi 6. Sehingga totalnya menjadi 5 4 ya, 1 345 dibagi 6. 34 dibagi 6 itu dapat 5. Sisa 4 ya. Nah, 45 dibagi 6 dapat 7, sisa 3. 3 dibagi 6 nggak bisa, muncul koma, tambahin 0, 30 bagi 6, 5. Berarti 57,5. C. Lanjut. Siswa 60. Berarti kalau kita tuliskan rata-rata kan dimulai dari nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Karena ada 10 sampai 10. Itu kalau rata-rata berarti kan dibagi 10, karena banyaknya 10 itu 60. Nah, sehingga X1 plus X2 sampai dengan X10 itu jumlahnya 600. Jadi ini di sini dikali. Oke. Nah, kemudian X1, misalkan X1 itu kita ganti dengan Andi, gitu kan? Sehingga menjadi 60. Andi kan beratnya 60. Masuklah di sini sebagai ganti X1 misal. Nah, di sini tambah X2 ditambah X3 sampai dengan X10. Itu rata-ratanya menjadi 60,5. Berarti 60,5 dikali 10 menjadi 605. Tuh. Sehingga kalau begitu X2 ini hasil penjumlahan X2 dengan X3
sampai dengan X10 itu 605 dikurangi 60, yaitu 545. Tuh, X1 yang digantikan itu adalah X1 plus X2, X3, X4 sampai X10 itu ketemunya 545, harus ketemu 600. Maka X1-nya adalah 600 dikurangi 545, itu 55. C. Oke, lanjut. Jika data 2A, A346 rata-ratanya C, berarti ini kalau dijumlah A tambah A kan 2A, plus 2 tambah 35 tambah 4 tambah 6, 15. Itu rata-ratanya C, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data, maka 6 kali C, sehingga jumlahnya itu 6C. Kemudian yang ini C-nya 2, berarti 2C ditambah 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12, berarti ketemu 15. Rata-ratanya 2A. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 2A berarti 14A. Oke. Sehingga ini kalau saya pindah luas, 2A min 6C ketemunya min 15. Yang ini 2C min 14A ketemunya min 15. Nah, kita eliminasi. Karena ditanya C, kita eliminasi A-nya. Maka agar A-nya tereliminasi, angka di depan A harus sama. Maka yang atas dikali 7, yang bawah dikali 1. Sehingga hasilnya 2A kali 7, 14A, min 6 kali 7, 42C, 15 kali 7, min 105. Yang bawah dikali 1 berarti tetap 2C min 14A sama dengan min 15. Oke, nah 14A satunya min akan tereliminasi bila mana ini positif, sehingga ini habis. Tuh, min 42 ditambah 2 berarti min 40. Min 105 ditambah min 15 min 120. Berarti ini min 40C gitu ya. Tuh. Sehingga C-nya min 120 dibagi min 40, 3. Begitu. Oke, lanjut. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Ada bilangan yang sebenarnya 60 tetapi terbaca 30. Oke, berarti tadinya terbaca 30. Berarti 30 ditambah, misalkan itu angka berikutnya adalah X1 plus X2 dan seterusnya ya. X2 dan seterusnya sampai XN. Ini jumlahnya tidak disebutkan ya, jumlah pesertanya. Nah, sama dengan rata-ratanya 40. Berarti kan kalau seandainya jumlah totalnya N, maka jumlah nilainya 40 kali N, yaitu 40N. Begitu? Nah, kemudian ceritanya yang 30 itu bilangan yang sebenarnya adalah 60. Jadi yang 30 ini harusnya 60, cuman terbaca 30. Maka kalau ini kita ganti 60 gitu ya. Maka jadilah X1 plus X2 dan seterusnya sampai XN. Rata-rata sekelompok bilangan 40. Bilangan yang sebenarnya 60 terbaca 30. Berarti waktu terbaca 30 rata-ratanya 40. Misalkan nilai yang pertama 30.
nilai berikutnya kita misalkan X2, berikutnya X3 dan seterusnya, ini jumlah pesertanya nggak ada, maka kita batasi atau misalkan Xn. Karena rata-ratanya 40, maka kalau pesertanya jumlahnya N, jadilah 40N. Gitu. Kemudian, kalau begitu, X2 kalau dijumlah dengan X3 dan seterusnya sampai Xn itu hasilnya adalah 40N dikurangi 30. Sekarang, seandainya yang 30 ini diganti dengan 60, maka jadilah 60. Nah, gitu kan. Rata-ratanya itu menjadi 41. Berarti 60 plus X2, X3, Xn bisa diganti dengan 40N min 30. Itu ternyata rata-ratanya 41. Nah, karena jumlahnya pesertanya N, maka jumlah nilainya 40 dikali N. 60 kurangi 30 adalah 30. Ya. Kemudian misalkan 40N saya pindahkan jadi minus, 41 kurangi 40 jadi 1N. Maka N-nya banyaknya peserta adalah 30. Lanjut. 25. Banyak siswa kelas A adalah 30 dan kelas B 20. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Oke. Misalkan kelas A ada 30. Saya misalkan nilai rata-rata kelas A itu adalah A, berarti 30A. Ditambah rata-rata kelas B. Nah, jika rata-rata ujian matematika gabungannya itu 66. Banyak siswa kelas A 30 dan B 20. Rata-ratanya adalah yang A, kelas A lebih dari 10 kelas B. Berarti NA, jumlah banyaknya A itu kan 30. Rata-rata kelas A itu 10 lebih dari kelas B. Gitu. Kemudian banyaknya siswa kelas B, NB itu 20. Berapakah rata-ratanya kelas B? Ini yang ditanya. Nah, jika rata-rata gabungan itu 66. Berarti rata-rata gabungan itu diperoleh dari jumlah nilai kelas A ditambah kelas B dibagi jumlah total siswa. Berarti kelas A 30, rata-ratanya XA 10 lebih dari rata-rata kelas B. Ditambah peserta siswa kelas B 20, rata-ratanya XB. Dibagi dengan, karena gabung 30 sama 20 menjadi 50. Rata-ratanya menjadi 66. 50 kali ke 60, rata-ratanya pada 66, 60. Nah, sehingga 30 kali 10, 300 plus 30 XB ditambah 20 XB sama dengan 66 dikalikan 50. Kalau 66 dikalikan 5 kan 0 per 3, 330 ya. Berarti 3300. 30 XB ditambah 20 XB itu berarti 50 XB. 3.300 kurangi 300 berarti 3.000. Sehingga rata-rata kelas B adalah 3.000 dibagi 50. 60. Jadi kita coret. Nah, 300 dibagi 5, 60. Oke. Nomor 26. Jika rata-rata tes matematika 20 siswa kelas A 65. Kelas A jumlahnya 20, rata-ratanya 65. Nilai rata-rata 10 siswa lainnya di kelas tersebut 80.
maka nilai rata-rata semuanya berapa? Berarti kan 20 tambah 10, 30 semuanya. Yang rata-ratanya 65 ada 20, berarti 20 dikali 65. Ditambah dengan yang 10 itu rata-ratanya 80. Per jumlah total siswanya 20 tambah 10, 30. Nah, itu. Nah, 65 dikalikan 20, 1.300. Ditambah 800 dibagi 30. 2.100 dibagi 30. Berarti 70. Oke, lanjut. 5 data memiliki rata-rata 12, median 12, modus 15. Kita misalkan karena 5 data X1 plus X2, median berarti tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ini 12, ini X3, ini X4, berarti ini X5. Nah, X3-nya berarti 12 karena mediannya 12. Itu kalau di rata-rata datanya ada 5 berarti dibagi 5, rata-ratanya 12 berarti jumlah total itu adalah 60. Berarti ini kalau dibagi 5 itu rata-ratanya 12. Sehingga kalau begitu X1 plus X2 plus X4 plus X5 itu adalah 12 kali 5, 60, 60 kurangi 12, 48. Jadi X1 plus X2 plus X4 plus X5 itu berarti 48. Kemudian jangkauannya, berarti jangkauan itu nilai tertinggi kurangi terendah, berarti X5 kurangi X1 itu 7. Nah, berarti kalau begitu modusnya 15. Modusnya 15 modus berarti kan nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul sedangkan 15 itu di atas 12. Berarti yang mungkin nilainya 15 adalah X4 sama X5. Berarti kalau begitu X4 sama X5 itu ketemunya 15. Sehingga di sini 15 dikurangi X1 sama dengan 7, maka X1-nya 8. Sudah ketemu. Nah, sekarang data kedua setelah diurutkan, kita mencari X2 sekarang. Nah, X1, X2, X4, X5. Sekarang X1-nya sudah ketemu 8, berarti 8. Plus X2, plus X4, X3 tadi sudah ketemu 15, berarti ini 30. Ketemunya 48. Sehingga X2-nya 48 kurangi 38, yaitu 10. Jawabannya B. Oke, lanjut. 28. Diketahui data berupa 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil, misalkan dari X1, X2, X3, X4. Tuh. Jika median dan selisih antara data terbesar 6, berarti ini mediannya. Berarti mediannya itu 6. Nah, kemungkinannya berarti X2 sama X3-nya, X2 sama X3 bisa 6 sama 6, ya kan? Intinya bahwa X1 ditambah X3 harus ketemu 12 karena mediannya 6. Sedangkan median itu posisi di tengah-tengah X2 dan X3. Berarti 12 itu bisa diperoleh dari 6 sama 6, 4 sama 8, ya, berarti kemungkinannya 4 sama 8, 6 sama 6,
kemudian 5 sama 7 dan nah kemudian ternyata bahwa data terbesar dan data terkecil selisihnya 6. Data terbesar, data terkecil selisihnya 6. Berarti kalau selisihnya 6 bisa diprediksi, misalkan tengahnya itu 4 sama 8. Nah, 4 sama 8. Berarti kalau di sini 2, berarti di sini 8. Selisihnya kan 6. Kalau misalkan 3, berarti 3, 4, 8, di sini 9. Kalau misalkan kita ambil tadi menggunakan 5 sama 7. 5 sama 7, berarti kemungkinannya bisa di sini 3, di sini 9. Bisa juga di sini 4, di sini 10. Oke. Nah, kalau 48 masih mungkin juga 48 ini 10, berarti di sini selisihnya 4. Berarti di situ nampak bahwa kalau 4 kali 8 kan 32. 5 kali 7, 35. Karena kita disuruh nyari hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin. Berarti yang mungkin adalah ini kali ini, 32 atau 35. Atau 36. Nah, di situ jawaban yang ada adalah 35. Atau kita lihat prediksi dari sini bisa. 4 kali 8, 32. 6 kali 6, 36. 5 kali 7, 35. Berarti yang memenuhi syarat adalah 35. Oke, lanjut. X1 plus X2 plus X3. Di situ karena 6 kali tes. Berarti kan dibagi 6. Nanti rata-ratanya kan. 6 berarti rata-ratanya 5. Nilai semua tes matematika dinyatakan dengan bilangan bulat 0 sampai 10. Median terbesar yang mungkin siswa yang memiliki rata-rata 5. Karena ada 6 berarti jumlah total nilai 6 kali rata-rata yaitu 30. Berarti X1 plus X2 plus X3 sampai X6 itu harus ketemu 30 karena rata-ratanya 5. Kemudian median terbesar yang mungkin. Berarti median terbesar yang mungkin itu kalau misalkan itu ada 6 kali tes, kalau kita misalkan 5, rata-rata kalau 6 kali tes rata-ratanya 5, semua misalnya saya buat 5. Berarti kan nilainya semua 5. 2, 3, 4, 5. Berarti ini mediannya adalah 5. Kemudian andai kata kemungkinan lagi, jadi ini rata-ratanya, ini mediannya. Berarti rata-ratanya 5, mediannya bisa juga 5. Kemudian rata-ratanya harus 5. Kalau misalkan kita ambil ini 6, ini 8 yang gede ya, namanya ini 8, ini 8. Ini kan 24, 30. 30 bagi 6, nah berarti anggap ini nilainya 0, karena 0 boleh. Berarti ini rata-ratanya 5, dia mediannya 6 tambah 8 dibagi 2, 14 bagi 2, 7. Seandainya misalkan ini 88, ini 7, ini 7. Berarti kan di situ 16 ditambah 14. Pas, berarti ini 0 lagi. Nah, berarti bisa juga rata-rata nilai 5, mediannya 7. Berarti kesimpulannya median terbesarnya
yang mungkin adalah 7. Karena kalau lebih dari 7 nanti tidak memenuhi syarat, akan lebih dari 30. Lanjut nomor 30. Jika rata-rata 20 bilangan bulat non negatif, berbeda adalah 20. Berarti kalau begitu X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai ada 20, itu rata-ratanya 20. Berarti kan kalau peserta 20, jumlah nilainya 20 kali 20, ketemulah 400. Nah, seandainya saja di situ karena ini bilangan bulat non negatif berbeda, seumpama X1 nilainya 0, X2 1, X3 2 dan seterusnya sampai dengan ini X20 yang terbesar harus ketemu 400. Berarti ini sampai dengan X19. Di sini X19 berarti kan? Berarti kalau begitu kalau X1 0, X2 1, X3 2 berarti X19 ini 18. Nah, ini kita bisa menggunakan penjumlahan deret aritmatika. Itu 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sampai 18. Untuk jumlahnya kan terlalu lama. Kita bisa menggunakan deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2, 2 kali A plus N-1 kali BB. Itu beda atau selisihnya. Tuh. Nah, kalau kita lihat 0, 1. 0 itu angka pertama, 1 angka kedua, 2 angka ketiga. Berarti kalau begitu 18 angka ke-19, maka N-nya 19. 19 per 2, 2 kali angka pertama kali 0, N-nya 19 kurangi 1, 18, bedanya 1. Selisih itu bedanya 1. Nah, 2 kali 0, 0, 18 kali 1, 18, 18 dibagi 2, 9. Berarti 19 dikali 9, yaitu 1 nyimpen 8, 1, 7, 1. 171. Nah, berarti nilai X20-nya 400 dikurangi 171. Itu 229. B. Oke, lanjut. 30 data mempunyai rata-rata P. Jika kalau 20%-nya 20 per 100 dari 30. Ini kan kita coret. Nah, ternyata ada 6. 6 berarti rata-ratanya P plus 0,1. Berarti kita jumlah menjadi 6 P plus 0,1. 40% dikali 30, kita coret 3 kali 4, 12. Berarti jumlah nilainya rata-ratanya adalah P min 0,1. Berarti 12 P min 0,1. 10%, 10 per 100 kali 30, coret-coret berarti 33. 3 ada 3, berarti 3 rata-ratanya itu P min 0,5. Sedangkan sisanya 30%, 30 per 100 dikali 30, berarti ini kita coret, ketemu 9, rata-ratanya 9 dikali P plus Q, berarti nilainya begitu. Nah, ini kalau kita jumlah, berarti kan 6P plus 0,6. Yang ini 12P min 1,2. 3P min 1,5. 9P plus 9Q. Nah, sehingga jumlah semua nilai ini kalau kita jumlah
menjadi 6P 12P 6P 12P 3P 9P kalau dijumlah 6 tambah 12 18 tambah 3 21 tambah 9 30P. 0,6 dikurang 1,2 min 0,6 dikurang 1,5 minnya nambah min 2,1 ditambah 9Q. Ini jumlahnya harus sama dengan 30 banyaknya data dikalikan nilai rata-rata P berarti 30P. Tuh. Nah, sehingga 30P kalau pindah ruas ke kanan kan habis. Maka ini habis, ini jadi 0. Sehingga menjadi 9Q itu 2 min 21 pindah kanan menjadi positif. Sehingga Q-nya 2,1 dibagi 9. Itu kalau misalkan dibulatin berarti 21 per 9. Saya bilang sini 21 per 9. Kalau dibagi 3 berarti ini 2,1 dikali 10 kan 21. 9 dikali 10 91. Berarti kalau kita kecilin dibagi 3 7 per 30. Oke. Lanjut. 32. Diberikan 7 data setelah diurut A plus 1, 7, B plus. Kemudian 9, rata-ratanya 7. Berarti jumlah nilainya A tambah A tambah A, 3A. Ditambah B, kalau tambah B, B-nya ada 2, 2B. Ditambah 1 tambah 1, 2, tambah 7, 9, tambah 7, 9 tambah 9, 8, 11. Rata-ratanya 7, datanya 7, 7 kali 7, 49. Sehingga 3A ditambah 2B sama dengan 18 pindah ke kanan, 49 kurangi 18, 31. Kita sudah dapat persamaan. Kemudian simpangan rata-ratanya 8/7. Simpangan rata-rata itu adalah nilai dikurangi rata-rata. Harga mutlak nilai kurangi rata-rata semua dijumlah dibagi banyaknya data. Karena rata-ratanya 7, berarti kalau A itu di sebelah kiri 7 kan kurang dari 7. Kita balik aja karena biar ketemu positif langsung. Berarti 7 kurangi A. Ditambah 7 kurangi A plus 1. 7 kurangi A plus 1. Sama juga 7 kurangi 1. 6 min A. Sama 6 min A. Kemudian 7 kurangi 7, 0. Nah, sekarang ini baru B-nya di depan. Karena B lebih besar dari 7. B kurangi 7. Ditambah B kurangi 7. 9 kurangi 7, 2. Dibagi banyaknya data 7, simpangan rata-ratanya 8/7. Kita coret. Intinya ketemunya yang di atas per itu 8. Berarti 7 tambah 6, tambah 6, 19. 19 dikurangi 7, 12 dikurangi 7, 5 ditambah 2 berarti 7. Min A min A min 3A. Min 3A. B tambah B 2 plus 2B. Ketemunya harus 8. Sehingga min 3A plus 2B 7 pindah kanan harus ketemu 1. Nah, setelah itu kita eliminasi. 3A plus 2B 31. Min 3A plus 2B 1. Kalau ini kita minkan, ini kan habis.
3A kurangi min 3A jadi plus 6A sama dengan 31 kurangi 1 30. Berarti A-nya 30 bagi 6 5. Oke. Sehingga kalau untuk mencari B kita bebas, boleh pilih persamaan 1, boleh pilih persamaan 2. Misalnya saya pakai persamaan 2 yang ini ya. Yang ini berarti min 3 kali 5 kan menjadi min 15. Plus 2B sama dengan 1. Min 15 pindah ke kanan jadi plus. Maka 16. Sehingga B-nya 16 bagi 2, 8. Maka A plus B adalah 5 tambah 8, 13. Oke lanjut, 32. 33 sekarang. Diketahui kelompok A terdiri dari 4 siswa, berarti jumlah siswa A adalah 4. Kelompok B-nya 6 siswa. Rata-rata ulangan kelompok A adalah Q, berarti XA-nya adalah Q. Dan rata-rata gabungan A dan B Q plus 2. Berarti ini gabungan ya. Berarti ditanya rata-rata B-nya berapa. Berarti kalau begitu banyaknya nilai A, kelas A 4, kelompok A dikalikan banyaknya nilai adalah Q, rata-ratanya Q, ditambah banyaknya kelompok B adalah 6, rata-ratanya belum ada, berarti SB. Kalau dibagi 4 tambah 6 gabung jadi 10 kelompoknya, ternyata rata-rata gabungannya adalah Q plus 2. Oke, berarti Q 10 ngali ke kanan, 4Q plus 6XB sama dengan 10Q plus 10 kali 2, 20. Sehingga rata-rata XB adalah, ini masih ada 6-nya, 10Q dikurangi 4Q, 6Q plus 20 kali 10, 20. Tuh. Sehingga rata-rata XB kelas B adalah 6Q dibagi 6, berarti Q plus 20 dibagi 6, 20 per 6. Jawabannya belum ada, kita sederhanakan. 20 dibagi 2, 10, 6 dibagi 2, 3. Berarti jawabannya Q plus 10 per 3 yaitu E. Lanjut, 34. Bilangan asli berturut-turut 2, A, B, 3, C, dan seterusnya. Berarti 2, A, B, 3, C, 7, D, 9. Tidak memiliki modus. Tidak memiliki modus berarti modusnya nggak ada. Yang kembar nggak ada. Atau nilai yang sama itu jumlahnya sama. Nah ini kan ada datanya ada tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya ada 8. Maka ya kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah bisa jadi ini sama ini sama ini sama ini sama ini. Berarti A-nya bisa 2, berarti angka 2-nya kan ada 2. B-nya bisa 3, C-nya bisa 7, D-nya bisa 9. Nah, kalau seperti ini kan frekuensi atau banyak angka 2 ada 2, banyak angka 3 ada 2, banyaknya angka 7 ada 2, banyaknya angka 9 ada 2. Berarti nggak ada yang menonjol, semua sama. Maka ini dikatakan tidak memiliki modus.
Berarti B kali C, B-nya itu 3, B-nya itu 3, C-nya berarti 7. B-nya 3, berarti C-nya 7. Berarti 3 kali 7, B kali C. Dikurangi A, A-nya 2, kali D, D-nya itu 9. Berarti 21 kurangi 18, 3. Lanjut, 35. Tabel berikut menyatakan nilai ujian siswa dalam suatu kelas median. Median itu nilai tengah. Kita lihat saja frekuensi totalnya. 5, 7, 10. Berarti jika ada 10 orang berbaris, tengah-tengahnya pasti, karena ini genap, ada 2. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 sampai X10. Tengah-tengahnya berarti berada di X10 bagi 2, 5 sama X6. Berarti X5 sama X6 dibagi 2. Orang yang kelima berarti ada di sini, nilainya 6. Orang ke-6 berarti ada di sini, nilainya 7. Dibagi 2, berarti 13 dibagi 2, 6,5. C. Lanjut, 36. Dari tabel hasil ujian matematika, jika rata-ratanya 6, maka X-nya. Oke. Berarti rata-rata ini dicari ini. Ini dikali 80. Ini dikali, berarti 200. Ini dikali 420, ini dikali 8X, ini dikali 100. Dibagi banyaknya total frekuensi 60, 130, 140. Berarti 140 ditambah X. X-nya nggak tahu, itu rata-ratanya 6. Ini kesini kali, berarti 80 tambah 420, 500 tambah 200, 700 tambah 100, 800. 800 ditambah 8X sama dengan 14 kali 6, berarti 840 plus 6X. 6X pindah ke kiri, min jadi 8X kurangi 6X, 2X. 800 pindah kanan, min 840 kurangi 840, maka X-nya 40 bagi 2, 20. Lanjut, 37. Dengan plat 65 digantikan oleh orang lain. Berarti mula-mula itu 65 orang itu masih gabung. Ini tambah X2 misalkan. Orang ketiga dan seterusnya sampai orang ke-8. Rata-ratanya adalah X. Nah, karena ada 8, maka jumlah nilainya 8 kali rata-rata menjadi 8X. Gitu. Menjadi 8X. Sehingga kita ketahui X2 plus X3 dan seterusnya sampai X8, berarti ketemunya 8X rata-rata dikurangi 65. Itu kita dapat. Nah, sekarang kalau 65 itu kita ganti dengan X1. Sehingga menjadi X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai X8. Itu rata-ratanya bertambah 2. Berarti X tambah 2. Ininya kan berarti ada 8. Sehingga menjadi X1 plus X2 sampai X8 menjadi 8 kali X rata-rata plus 16. Nah, itu 8X rata-rata plus 16. Sehingga kalau 8X rata-rata ditambah 16 kita kurangi orang yang baru, X yang baru misalkan, itu harus ketemunya sama dengan 8 rata-rata dikurangi 65.
Nah, maka X yang baru, nah ini kan 8 X rata-rata kiri ada, 8 X rata-rata kita buang. Sehingga kalau XB saya pindah ke kanan, min XB jadi positif, min 65 pindah ke kiri jadi positif. 65 tambah 61, 81, berarti XB-nya 81. Berarti orang barunya itu 81. Nah, berarti P dengan Q besaran P, maka P lebih besar dari Q. 5 bilangan asli A, B, C, D, E. Mediannya 4, berarti ini C-nya 4, dan rata-ratanya sama 4. Sehingga kalau dijumlah, harus ketemu 20, karena semuanya ada 5 datanya. Sehingga A plus B plus 4 plus D plus E harus ketemu 20. Maka A plus B plus D plus E harus ketemu 16. Dan berarti harus ketemu 16. Kalau kita misalkan saja D-nya 4. Misal D-nya 4. Berarti A plus B plus E harus ketemu 12. Oke, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa bilangan B ini harus lebih besar dari 2 dan kurang dari 4. Sehingga A plus E itu kalau ditanya A plus E itu harus kurang atau sama dengan atau tidak lebih dari 10. 12 kurang 2, 10. Sehingga kita kalau bisa pakai logika, hasil jumlahnya aja di situ kurang dari 10. Hasil jumlahnya kurang dari 10. Berarti hasil selisihnya pasti di situ E kurangi A kurang dari 8. Berarti kesimpulannya P kurang dari Q. P kurang dari Q. Kuantitas P lebih kecil dari P. 39 diketahui 2671. Diketahui data 26714 variannya berapa? Berarti untuk mencari varian kita harus cari rata-ratanya dulu. Berarti 2 tambah 6 tambah 7 tambah 1 tambah 4 dibagi banyaknya data 5. 8, 15, 20. 20 dibagi 5, 4. Variannya berarti nilai ini dikurangi rata-rata dikuadratin. Berarti walaupun ketemu negatif dikuadratin positif. 2 kurangi 4, 2. 2 dikuadratin berarti 4. 6 kurangi 4, 2, 2 dikuadratin 4. 7 kurangi 4, 3, 3 dikuadratin 9. 1 kurangi 4, min 3 dikuadratin 9. 4 kurangi 4, 0. Nah, berarti ini nggak ada dibagi 4. Berarti hasilnya adalah 26 dibagi 4, 6,5. Lanjut, 40. 5 buah bilangan yang terkecil 40. Dan yang terbesar 75. Berarti 40. Bilangan yang kedua, bilangan yang ketiga, bilangan yang keempat, bilangan yang terakhir 75. Mediannya 50. Berarti ini 50. Nah, oke, 50. Berarti kan X2 itu antara 40 dan 50. X4 antara 50 dan 75. Nah, berarti kalau begitu ya, seandainya di sini adalah kita misalkan 40, itu nilai yang terendahnya, berarti ini berarti setelah 50 ini bisa juga 50. Nah, ini kalau kita rata-ratakan X rata-rata terendahnya ya,
Berarti 40 tambah 40, 80 ditambah 100, 180 ditambah 75, 255 dibagi 5, yaitu 51. Sedangkan X terbesarnya adalah yang X2 itu 50. Jadi X terbesarnya adalah yang ini 50. Ini yang terbesarnya berarti ini 75. Sehingga X rata-rata terbesarnya, ini kecil saya tandain kan, ini terbesar ya. Berarti 40 tambah 50 90, tambah 50 140, 75 75 150, 140 tambah 150 290. Oke, dibagi 5. Hasilnya adalah 58. Sehingga X-nya itu batasannya tidak kurang dari 51, tidak lebih dari 58.